Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilas Doa, berjumpa kembali dengan kami di channel Kilas Doa. Semoga kabar kalian semua hari ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga senantiasa diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Dan di video kali ini kita akan bersama-sama belajar memahami dan membahas tentang niat sholat subuh. Juga meliputi tentang tata cara bacaan doa niat sholat subuh, tuntunan waktu dan keutamaan. Akan tetapi sebelumnya silakan dicek kembali pembahasan lain pada channel Kilas Doa ini. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan pembahasan pelaksanaan sholat subuh itu sendiri, seperti tentang bacaan sholat. Baiklah sahabat Kilas Doa, langsung saja kita bersama-sama pada pembahasan pokok tentang niat sholat subuh. Sahabat Kilas Doa, kewajiban kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah diterangkan dalam dalil baik Al-Quran dan Al-Hadis, juga diperinci oleh kaul-kaul para ulama. Itu merupakan sebuah keharusan yang harus dikerjakan tanpa kecuali. Jikapun itu ada pengecualian, hal ini dikarenakan ada udzur yang sangat madarat, dan itu pun harus diqadha atau diganti. Termasuk dari pelaksanaan sholat subuh yang jumlahnya itu 2 rakaat. Dan untuk warga Nahdiyah, itu pada rakaat kedua setelah bangun dari ruku atau i'tidal, disambung dengan membaca doa qunut subuh. Pelaksanaan dari tuntunan sholat subuh itu tidak jauh berbeda dengan pengamalan sholat fardu yang lainnya, hanya saja yang membedakannya adalah dari niat sholat dan kunut. Namun jika cara sholat subuh tanpa kunut itu tidak dapat membatalkan sholat, artinya mau pakai kunut ataupun tidak itu tidak dipermasalahkan. Hanya saja bagi yang biasa melaksanakan sholat subuh dengan kunut, jika lupa maka harus diganti dengan sujud sahwi yang dilakukan sebelum melakukan salam dalam sholat. Nah sahabat Kilas Doa, sholat subuh juga memiliki keutamaan, terutama jika dilakukan secara berjamaah dan pada awal waktu sholat. Di antaranya mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam salah satu hadis disebutkan yang artinya dari Buraidah al-Aslami dari Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Nah, 2 hadis di atas menegaskan bahwa sholat subuh berjamaah lebih unggul dibandingkan dengan sholat subuh sendirian. Apalagi sholatnya dikerjakan secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit lantas sholat 2 rakaat maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah SAW bersabda yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Kilas Doa, selain itu keutamaan sholat subuh juga terdapat pada sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hal ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda yang artinya 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Sahabat Kilas Doa, selain itu dengan sholat subuh berjamaah seseorang akan dihindarkan dari penyakit kemunafikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda,
laisa salatus asqalu al munafiqina minal fazi wal insya wala ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan laqad hamamtu an amra muadzina wa yuqima summa umara rajulun ya ummun nas summa akhuda syu'alan min nar wa uharriqu ala man la yahruju ila salati ba'd, yang artinya tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muadzin agar didirikan iqamah salat, lalu aku perintahkan seorang untuk memimpin salat berjamaah. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan salat berjamaah di masjid tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat kelas doa, itulah salah satu keutamaan dari pelaksanaan sholat subuh, terutama yang dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, sahabat kelas doa, dari tata cara panduan sholat subuh itu sebagaimana yang telah dibahas tadi, tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat fardu lainnya. Secara umum, sholat fardu 5 waktu ini memiliki cara pelaksanaan yang sama satu dengan lainnya, hanya saja perbedaannya terletak pada niat, jumlah rakaat dan waktunya. Tata cara pelaksanaan sholat subuh yang pertama yaitu niat dengan ucapan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbal kiblati adaan ma'muman adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya saya melakukan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, melengkapi niat sholat dengan pernyataan menghadap kiblat ada atau kodok semata-mata karena Allah dan menentukan jumlah rakaat, hukumnya itu sunat. Selanjutnya, berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang kelima, ruku disertai tumanina. Yang keenam, i'tidal disertai tumanina. Yang ketujuh, sujud 2 kali disertai tumanina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan disertai tumanina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan disertai tumanina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan disertai tumanina. Itu pada rakaat pertama. Lalu setelah itu kita berdiri kembali melaksanakan rakaat yang kedua. Seperti biasa, bacaan sama dengan bacaan surat di rakaat yang pertama. Membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca salah satu surat dari Al-Quran. Setelah itu kita ruku yang disertai dengan tumanina. Setelah ruku langsung melaksanakan i'tidal yang disertai dengan tumanina. Nah, setelah i'tidal pada rakaat yang kedua, bagi yang biasa melaksanakan doa kunut, maka lakukan doa kunut. Untuk pembacaan doa kunut sebagaimana yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya di channel Kilas Doa ini. Sementara bagi yang tidak biasa melaksanakan kunut, itu langsung saja melakukan sujud 2 kali yang disertai dengan tumanina. Setelah sujud selesai, lalu duduk di antara 2 sujud dengan disertai tumanina. Yang kesembilan, duduk antara tasyahud akhir disertai dengan tumanina. Selanjutnya membaca bacaan tasyahud akhir, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud akhir.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah membaca tasawuf dan sholawat kepada Nabi disunatkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron kabiron wa la yaghfiru dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur rahim. Setelah itu baru membaca salam yang pertama. Paling sedikit membaca salam dan ucapan Assalamualaikum. Sedangkan yang paling sempurna adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi 2 kali. Dan setelah itu tartib atau mengerjakan rukun-rukun sholat sesuai dengan urutannya masing-masing. Nah, sahabat Kilas Doa, itulah sedikit pembahasan tentang niat sholat subuh dan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan sholat subuh tersebut. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam segi penerangan dan penyampaiannya. Silakan tinggalkan komentar jika ada yang kurang dimengerti. Kami ingatkan juga, jangan lupa untuk selalu bantu kami dengan cara like, komen, dan share video ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung, silakan aktifkan dulu tombol loncengnya agar selalu update mendapatkan info-info terbaru dari channel Kilas Doa ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.